Ini nanti gimana kalau orang yang pernah mukuli itu lihat video ini loh. Nggak apa-apa, silaturahmi aja. Yang mukulin gua dulu, yang ngegebukin nggak apa-apa. Kita silaturahmi ngopi bareng gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat kembali menonton. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, seorang yang berprofesi sebagai apa ya? Mungkin teman-teman harus tebak dulu nih ya. Dia ini kesibukannya itu memecahkan sebuah kasus atau apa namanya membantu pihak-pihak tertentu dalam kasus hukum. Pakaiannya biasanya kalau kita lihat itu berjubah hitam itu kan apa dekat dengan yang namanya hakim, saksi dan sejenisnya. Tahu ya kira-kira profesi apa ini? Ya semuanya tahu ya pasti, yang kita tahu ini namanya advokat ya atau lawyer. Bukan hakim ya, mungkin ada yang mungkin juga hakim atau barangkali profesi sejenisnya ya yang kita lihat kalau mungkin di TV di persidangan, atau mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman punya suatu hal kasus kemudian di sidang gitu ya, ada lawyernya, ada hakim, ada saksi dan sejenisnya. Oke, jadi kita pada kesempatan kali ini dibersami dengan seorang advokat ya yang sudah terkenal di dunia nyata maupun di dunia maya itu kan. Ini banyak hal yang nanti kita dapatkan, terutama teman-teman nih yang mau ngambil jurusan hukum, teman-teman atau adik-adik SMA, yang beliau ini nanti akan banyak berbagi pengalaman tentang apa, seperti apa sih ketika dulu kuliah mungkin di jurusan hukum, ketika apa jadi seorang advokat. Banyak cita-cita yang akan kita apa dengarkan yang menarik, yang ini pasti menginspirasi teman-teman semua, karena ini salah satu profesi yang bagi sebagian orang cukup rumit ya, karena ya tahu sendiri lah hafalan pasal-pasal itu cukup banyak. Kadang kan seorang advokat itu belum lagi berhadapan dengan apa pihak-pihak tertentu yang kadang cukup alot juga ya kalau dalam hal pekerjaannya. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, kita akan ngobrol santai dengan apa seorang advokat di sore hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video atau channel ini ya. Oke, langsung saja untuk mengawali perbincangan kita hari ini. Kita tanyakan dulu nih kabarnya gimana, kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dipanggil Bang, Mas, Pak atau apa nih enaknya nih? Ya, bebas. Apa aja lah. Bebas. Kalau teman-teman manggilnya apa? Panggil nama aja. Panggil nama aja. Oke. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah teman waktu dulu kita apa satu sekolah SMA Ya. yang kurang lebih 13 tahun kita tidak bertemu. Iya. Dan dengan berkat dengan adanya video Lama channel ya. ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dan apa bisa ngobrol-ngobrol santai ini ya. Ya. Namanya Raden Elang Yayan Mulyana. gimana? Iya. Raden Raden Elang Yayan Mulyana ya, panjang sekali namanya. Nanti lebih banyak nanti beliau yang akan menyampaikan tentang apa profil pribadinya, mungkin nama atau tempat tinggal atau sekarang kesibukannya seperti apa. Oke, mungkin ini aja deh, langsung aja ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Ya. biar teman-teman bisa tahu. Oke, terima kasih Kang Aep. Kang Aep ini sahabat saya waktu SMA ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol diskusi soal apa ya, soal karir, soal profesi, soal pekerjaan, soal apapun itulah. Jadi perkenalkan, nama saya Raden Elang Yayan Mulyana, SH atau Sarjana Hukum. Profesi saya, pekerjaan saya seorang advokat atau pengacara, alumni dari dulu Fakultas Hukum Untirta. Ya, saya SMA di SMA 4 dengan Kang Aep Di Kabupaten Pandeglang Kabupaten ya. Pandeglang lah ya. Oke. Kuliahnya saya di Serang di Fakultas Hukum Untirta dan kampus negeri. Terus saya melanjutkan ke Jakarta untuk sekolah profesi advokat pada saat itu di Jakarta. Dari lulus sarjana hukum itu berkarir, pendidikannya, belajarnya, magangnya ada magang ya. Setelah lulus sarjana hukum saya magang, proses magang mengikuti di LBH Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Berapa lama waktu itu di LBH? 1 tahun kurang lah. Tahun kurang. Dilanjutkan ke Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras ya.
Komisi untuk Oh, orang hilang saya kontras. belajar magang itu. Dulu tuh ada pendirinya dan koordinator atau direkturnya Pak Munir, Oh ya, yang yang dibunuh di meninggal itu ya. pesawat. Saya dari situ belajar dari LBH Jakarta, dari Kontras, dilanjutkan lagi ke Lokataru membantu kantor hukum Bang Haris Ajar ya. Oh ya, Bang Saya Haris Ajar ya, yang sering ya muncul di TV One ya, ya kalau TV One. sering Beliau diundang itu gitu. salah satu panutan dan motivator saya untuk belajar. Hmm. Jadi sehingga saya belajar banyak dari beliau. Saya belajar menjadi advokat itu melalui tahapan proses ya. Iya. Dari mulai magang, pendidikan 2 bulan, ada namanya PKP ya, pendidikan khusus profesi advokat eh, di Pradi, di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi setelah lulus saya di Jakarta menangani beberapa kasus pro bono namanya. Pro bono itu kasus-kasus yang untuk masyarakat tidak mampu. Oh, jadi Gitu. pro bono itu istilah kasus untuk masyarakat tidak mampu. Tidak mampu, betul gitu. Jadi masyarakat yang buta hukum gitu kan, secara hukum nggak ngerti, kedua tertindas, artinya ya dizolimi atau dikriminalisasi lah ya. Ya tidak mampu secara keuangan, baik hak pokoknya gitu kan, dia nggak punya uang sama sekali untuk bayar lawyer atau pengacara, akhirnya LBH seperti itu. Itu berarti free ya, mereka ya dibantu. Free, Ya? kita bantu Luar 0% tanpa biaya. Dulu saya waktu magang itu belajar di situ. Hmm. Gitu. Itu kalau Lokataru tadi itu sejenis komunitas atau nama para advokat atau bagaimana? Kalau Kataru itu kantor hukum. Oh, kantor hukum. Ya, kantor pengacara yang didirikan oleh Bang Haris Ajar. Itu banyak menangani kasus-kasus hak asasi manusia juga. Gitu. Berarti itu kantor hukum yang khusus spesialis masalah hak asasi manusia. Iya, semua. Semua juga ya. Iya, ada nangani semua perkara. Oke, jadi luar biasa pengalamannya. Ini Bang Yayan dari pengalaman dari LBH di Kontras yang sampai sekarang kasus Munir ini memang belum terpecahkan ya. Belum, ya. Luar biasa, jadi pengalamannya sangat banyak sekali. Waktu dulu ini pengen jadi lawyer ini panggilan jiwa atau ada memang keluarga atau karena teman-teman sehingga ikut-ikutan atau bagaimana nih Kak? Kalau gue jadi lawyer tuh sebetulnya dari zaman SMA udah pengen timbul jadi pengacara gitu kan, karena gue ngerasa dulu itu sering gue dipukulin gitu kan. Dipukulin sama kakak kelas gitu kan, ditindas lah ya. Kalau gue enggak Gitu kan, dipukulin, berantem gitu kan, ada rasa jengkel, kok nggak adil banget gue sebagai junior gitu, perlakukan nggak adil. Akhirnya gue pikir nih cara ngelawannya gimana. Giliran gue berantem gitu kan, gue gebugin, malah gue yang masuk penjara gitu, kok ada apa. Disitulah penasaran. Dan setelah itu gue nonton film, ada salah satu film gue nonton, terinspirasi menjadi seorang lawyer gitu. Oke, boleh tahu mungkin apa judul filmnya nih biar Gua teman-teman juga nonton filmnya itu ada beberapa film ya, misalkan The Devil Advocate gitu. Devil Advocate tuh di negara Amerika itu jadi seorang advokat yang memecahkan beberapa kasus besar. Dan terus ada lagi di tahun 2011 tuh ada filmnya The Attorney, film Korea Selatan, pengacara. Ya si pengacara ini jadi presiden pada saat itu, menceritakan sejarah Korea pada tahun 80-an. Oke. Gitu loh. Jadi gua terinspirasi dari film juga, selain fakta dan dari film gitu. Ini nanti gimana kalau orang yang pernah mukuli itu lihat video ini loh. Nggak apa-apa, silaturahmi aja. Yang mukulin gua dulu, yang ngegebugin nggak apa-apa, kita silaturahmi ngopi bareng gitu kan. Oke. Hati-hati deh sekarang lawan Bang Yayan ini bisa berhubungan dengan langsung dengan polisi nih ya, karena kan langsung bisa main dengan pasal kekerasan kali ya, atau pasal tentang masalah bullying sekarang ini rame-ramenya. Jadi hati-hati ya, main di medsos aja kalau salah mungkin kita ketik atau emosi ya bisa berkaitan di penjara lah ya, bahasa kasarnya barangkali. Jadi hati-hati sekarang. Jadi pengalaman cukup menarik sekali nih ya. Jadi dulu termotivasi karena ada kasus mungkin kekerasan ketika yang dialami dulu sekolah, dan kemudian terinspirasi dari sebuah film. Jadi teman-teman juga nih yang mau jadi advokat ya, tumbuhkan rasa keinginan yang tinggi ya untuk menjadi advokat. Ini seperti apa niatnya nih, menolong orang, kemudian juga bisa untuk meniti karir dan lain sejenisnya. Oke, kalau dulu Bang
apa panggilannya bingung nih Bang atau Kang nih ya. Bang aja deh. Ini dulu ketika kuliah ada nggak sih kesulitan yang dihadapi ketika belajar di jurusan hukum ini? Karena teman-teman kan nanti banyak yang barangkali pengen ada gambaran bagi yang ingin mau ngambil jurusan hukum. Kalau untuk sekolah hukum itu sebetulnya mudah lah ya, sekarang mudah ya. Pendaftaran biasa online melalui SNMPTN yang kayak gitu dulu lah, mau perguruan tinggi negeri atau swasta sama tergantung dari orangnya, mau kuliah dimanapun, mau di Jakarta, di daerah, di Jogja, di Banten sama aja, tergantung orangnya. Karena materi dasar pendidikannya ya sama biasa, berapa SKS sudah ada programnya dari setiap kampus negeri atau swasta. Karena setelah lulus ya tetap sarjana hukum disebutnya. Betul. Tapi kita kalau mau jadi advokat harus sekolah khusus, namanya khusus, PKPA, ya. Pendidikan Khusus Profesi Advokat. PKPA ya. PKPA namanya. Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Nah, ini teman-teman nanti setelah lulus SH itu kalau ingin menjadi seorang advokat sekolah lagi ya. Iya. Namanya PKPA tadi. Oke, Kayak terus gitu. lanjut Bang. Ya, jadi biasa pendidikan ya normal bisa 4-5 tahun, satunya bisa dilanjutkan pendidikan khusus. Pendidikannya tuh minimal 2 bulan. Setelah itu ada magang 2 tahun. Kalau dulu magang emang 2 tahun sampai bahkan 4 tahun. Kayak saya dulu hampir 4 tahunan magang baru bisa dilantik. Saya dilantik jadi advokat itu 2016 di Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat pada 2 saat itu. tahun. Itu nanti kayak semacam ada tugas akhir nggak seperti S1 kan skripsi gitu ya. Nah, Iya. kalau yang tadi gimana? Kalau dulu ada laporan kasus. Kita bikin laporan kasus. penanganan kasus, misalkan perdata atau pidana gitu kan. Kita bikin laporan sudah menangani kasus apa, terus